wabarakatuh. Selamat bertemu kembali rekan-rekan semuanya untuk perkuliahan mata kuliah Ekonomi Internasional. Pada kesempatan ini kita ingin membahas tentang keunggulan komparatif. Apa itu keunggulan komparatif? Ini akan kita bicarakan lebih mendalam. Sebelum kami mulai perkuliahan, kami sapa dulu rekan-rekan semuanya, apa kabarnya pada kesempatan ini? Semoga rekan-rekan dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Pun juga alhamdulillah Pak Jailani di sini juga dalam keadaan sehat. Baik rekan-rekan semuanya. Sebelum kami memulai perkuliahan, kami sampaikan dulu tentang tujuan pembelajaran dari bab tentang keunggulan komparatif. Tujuan pembelajarannya adalah diharapkan setelah mempelajari materi ini, mahasiswa akan mampu mengerti dan memahami arti keunggulan komparatif. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami pengaruh dari keunggulan komparatif dalam perdagangan. Dan yang ketiga, diharapkan mahasiswa setelah mempelajari bab ini mampu untuk memahami anggapan-anggapan dalam keunggulan komparatif. Baik kita mulai pembahasan untuk materi pokok tentang keunggulan komparatif. Sebagai pendahuluan perlu kami sampaikan bahwa terjadinya perdagangan antar negara satu dengan negara yang lain itu disebabkan salah satunya adalah adanya keunggulan komparatif dari negara satu dengan negara yang lain. Saya contohkan sederhana, kalau Indonesia sebagai negara agraris, Indonesia dengan negara yang kaya dengan sumber daya alam, Indonesia dengan sumber daya alam dan hutan yang banyak, Indonesia mempunyai keunggulan komparatif dalam perdagangan internasional adalah hasil-hasil pertanian, hasil-hasil kelautan. Keunggulan komparatif Indonesia di sana. Kemudian di lain itu agar menjadikan produk-produk pertanian, agar menjadikan produk-produk kelautan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, menilai kemanfaatan nilai ekonomi yang tinggi, perlu diolah. Mestinya dibandingkan negara-negara yang lain, Indonesia tenaga kerjanya lebih banyak seperti itu. Apa itu Indonesia sebabnya? Dan pengolahan untuk hasil pertanian tidak membutuhkan teknologi yang rumit, teknologi yang tinggi. Tetapi sebaliknya untuk negara-negara yang maju, Jepang, Korea, Amerika, Eropa, keunggulan komparatif di sana adalah terjadinya skill sumber daya manusia yang terampil, teknologi yang tinggi, sehingga di negara-negara tersebut mempunyai keunggulan komparatif untuk memproduksi industri dengan teknologi yang tinggi. Dalam perdagangan internasional, keunggulan komparatif ini akan mempengaruhi terjadinya ekspor dan impor. Yang mempunyai keunggulan komparatif yang lebih tinggi akan mengakibatkan negara tersebut menjual produknya keluar atau mengekspor produknya keluar. Itu juga sebaliknya. Sebagai pendahuluan, sebagai introduction, kami sampaikan keunggulan komparatif adalah suatu kondisi, situasi di mana negara tersebut mempunyai kelebihan, keunggulan dibandingkan dengan negara yang lain. Itu jadi dinamakan keunggulan komparatif. Nah,
Manfaat daripada keunggulan kooperatif ada apa? Jadi efisiensi. Konsekuensinya terjadi efisiensi. Memproduksi barang menjadi lebih efisien. Kemudian keunggulan kooperatif yang selanjutnya kalau kita melihat adalah keunggulan kooperatif yang bersifat alam. Negara-negara di Timur Tengah, negara-negara di Arab punya keunggulan kooperatif terkait dengan sumber daya minyak bumi. Di sana karena memang ditakdirkan oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa menjadi sumber minyak bumi. Di sana yang namanya sumber minyak bumi sangat besar. Keunggulan kooperatif adalah sebuah situasi, kondisi di mana negara-negara tersebut mempunyai kelebihan, mulai nilai yang lebih, mulai keunggulan dibandingkan dengan negara yang lain. Komparasi, perbandingan dengan negara yang lain. Arti keunggulan kooperatif itu seperti apa sih? Keunggulan komparatif adalah keunggulan yang dimiliki oleh suatu negara dalam memproduksi suatu produk, suatu barang yang mempunyai tingkat efisiensi yang lebih dibandingkan dengan negara yang lain. Ingat, kuncinya di efisiensi dengan negara yang lain. Ada komparasi, ada pembanding. Komparasi pembandingnya apa? Banyak hal. Bisa teknologi, bisa sumber daya alam, bisa kemudian sumber daya yang lain. Saya ulang, ada keunggulan, ada kelebihan yang dimiliki negara tersebut dibandingkan dengan yang lain. Inilah keunggulan komparatif. Salah satu yang menjadi penyebab terjadinya perdagangan antar negara adanya keunggulan komparatif. Kalau Indonesia dipandang tenaga kerja relatif lebih murah dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Negara yang punya keunggulan komparatif yang lebih tinggi akan cenderung untuk mengekspor atau menjual produk kepada negara yang lain. Karena apa? Apa kira-kira? Karena biaya produksi yang dikeluarkan relatif lebih kecil. Dengan kata lain, untuk memproduksi satu barang atau jasa relatif lebih efisien. Karena negara tersebut lebih efisien, otomatis harga pokok produksinya menjadi lebih rendah. Ketika terjadi perdagangan internasional, harga internasional, sehingga profit yang dihasilkan lebih tinggi. Begitu juga dengan negara yang lain. Negara yang mempunyai keunggulan komparatif yang lebih rendah cenderung lebih mengimpor. Daripada saya memproduksi dengan biaya yang sangat banyak, yang sangat besar, tidak efisien, mending saya beli dari negara lain atau mengimpor suatu barang. Keunggulan komparatif dalam satu negara itu bermacam-macam. Di mana negara-negara tersebut berusaha untuk meningkatkan potensi keunggulan komparatif masing-masing. Kalau saudara melihat kemajuan teknologi, tidak hanya dimonopoli oleh satu negara, tapi oleh beberapa negara maju, menghasilkan, memproduksi. Kalau saudara mencermati produk elektronik, HP, satu produk ini memproduksi ini, yang lain memproduksi ini, dan segala macam, saling berlomba untuk meningkatkan keunggulan komparatif. Dalam perdagangan internasional, saya mengulang berkali-kali, keunggulan komparatif ini memegang peranan yang penting. Meskipun dengan berbagai pertimbangan dalam konteks perdagangan antar negara, akhirnya nanti ketemunya di keunggulan komparatif. Negara mana yang paling efisien? Negara mana yang memproduksi suatu barang paling ekonomis? Inilah yang akan menjadi keunggulan komparatif negara tersebut.
Ngerti nggih? Paham terkait dengan arti dari keunggulan